Yes, selamat pagi. Hari ini dengan sukacita kami mau menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Halo, apa kabar? Keluarga yang luar biasa, opa, oma, om, tante yang ada di rumah masing-masing. Mungkin ada di luar kota, di Surabaya, di Jakarta. Selamat hari Minggu, hari ini kita bersukacita bersama-sama, kita mau beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita mau bersyukur bersama-sama dan kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik dari rumah kita masing-masing buat Raja segala Raja. Saudara yang antusias, saudara yang siap untuk menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Dia. Berikan pujian, berikan hormat, berikan kemuliaan. Karena Dia yang layak untuk disembah. Come on. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat kau berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rindu hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Biar nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari bersukacita bersama-sama.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini rindu kami Bapa. Ini haus kami Tuhan. Ini lapar kami Tuhan. Kami mau datang pagi hari ini Tuhan. Dengan segala kerinduan kami. Dengan segala Tuhan. Rasa haus akan Engkau Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Menghampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu. Pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan. Mengalir dan menjamah. Mengalir Tuhan dan mengurapi setiap kami Bapa. Haleluya Tuhan. Bersyukur buat hadir-Mu Tuhan. Lawat kami Bapa. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Bapa. Dengan hadir-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ku tersyukur di kaki-Mu Tuhan, syukur di kaki-Mu, rasakan hadir-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kan ku melepaskan-Mu, percaya bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami adukan nama-Mu Bapa-Ku, Mau hidup untuk-Mu Bapa. Haleluya. Mau jadi alat-Mu. Ku mau hidup bagi-Mu Tuhan, selamanya Tuhan. Ini hidupku Bapa, ini hatiku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami persembahkan untuk-Mu. Kami persembahkan bagi-Mu segala yang kami punya, segala yang kami miliki. Ya Bapa, Itu berasal daripada-Mu Tuhan. ya Tuhan. Hari ini Tuhan, Kamu bilang Tuhan, ini tubuh kami, Yes. ini tangan kami, ini kaki kami, ini seluruh anggota tubuh kami. Ya Bapa. Kami persembahkan untuk-Mu. Ya Tuhan. Pakai di dalam rencana-Mu, pakai di dalam rancangan-Mu, Ya Bapa. pakai di dalam jalan-Mu. Ketika kami berjalan dari hari ke hari, ketika kami melangkah dari waktu ke waktu, ada kemuliaan Tuhan yang menyertai hidup kami. Ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kami. Ya Tuhan. Kami membawa cerita tentang Engkau kepada orang lain, Amin. kepada keluarga-keluarga yang lain, Ya Bapa. kepada anak-anak muda yang Ya, lain, benar, kepada Tuhan. pelajar-pelajar dan Yes. seluruh Tuhan Yes. lapisan Tuhan.
Kuduskanlah nama-Mu di hidup kami Bapa. Ya Bapa. Kuduskanlah nama-Mu di hati kami Bapa. Kudus Tuhan. Biar cerita tentang Tuhan tidak pernah berhenti dari hidup Ya kami. Tuhan. Tidak pernah berhenti dari rumah kami. Ya Bapa. Dari keluarga kami, dari komunitas Yes. kami, dari komsel kami. Yes. Ada cerita-cerita tentang Tuhan yang dahsyat. Ya. Dan kami akan terus bercerita tentang kemuliaan-Mu Ya. kepada semua orang. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Yesus, Allah yang layak disembah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, berlindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita beri pujian yang terbaik bagi Dia, Raja yang layak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hari ini kita mau buat pernyataan iman bersama-sama di dalam komunitasmu, di dalam rumahmu, dalam kebersamaanmu. Hari ini ada firman Tuhan yang dinyatakan. Hari ini ada kuasa Tuhan yang dicurahkan. Hari ini ada mujizat Tuhan yang Amen. dinyatakan di dalam Yes. rumahmu. Amen. Terima ini dengan imanmu. Engkau yang sakit hari Dalam ini, nama Yesus. kuasa Tuhan menyembuhkanmu. Yes. Janji Tuhan menghidupimu. Ya. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama terima janji Dalam Tuhan, nama Yesus. terima kuasa Tuhan, Amen. terima kemuliaan Amen. Tuhan, terima mujizat dari Tuhan. Apapun juga yang engkau alami hari ini, Nama Yesus. hari ini Tuhan Yes. ada di dalammu, Yes. Tuhan di antaramu, Tuhan di tengah-tengahmu. Ya. Dia yang memberikan kemenangan Amen. bagimu, Dia yang memberikan sorak-sorak Yes. bagimu. Nyanyi lagi, come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada Haleluya. Berikan pujian, berikan tepuk tangan, berikan hormat, berikan kemuliaan bagi Dia, Raja yang bertakhta di atas puji-pujian umatnya, Raja yang layak disembah. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami. Amin. Hari ini kebenaran firman-Mu Tuhan membangkitkan hidup kami Ya. Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan menyembuhkan sakit kami. Hari ini Tuhan firman-Mu Tuhan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Ya, Karena Bapak, Engkau amin. berbicara melalui firman-Mu Yes. Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Luar biasa Tuhan. We praise you God. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Kau dahsyat di tengah-tengah kami. Kau ajaib di dalam kami. Kau hebat di antara kami Bapa. Itulah cerita kami Tuhan tentang Engkau Bapa. Lawat kami lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Lawat kami lebih lagi Bapa. Kami mau terima kebenaran firman-Mu dengan hati kami yang haus, hati kami yang rindu. Karena kami tahu firman-Mu Tuhan adalah kehidupan kami, sumber hidup kami. Sumber segala hidup kami datang daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Shalom. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah raya online Abba Love Lombok. Hari ini Minggu 25 Oktober 2020. Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam kondisi sehat dan penyertaan perlindungan Tuhan nyata atas setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah raya kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang mempunyai hidup kami, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami mengucap syukur selama 1 minggu kami ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa. Dan pagi ini kami mau buka hati kami Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu, untuk kami mendengar kebenaran-Mu. Dan kami berdoa kiranya datang kerajaan Tuhan dan jadilah kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi telinga kami, mengurapi hati kami supaya telinga kami menjadi telinga seorang murid dan hati kami menjadi tanah yang subur di mana firman Tuhan boleh ditaburkan dan berbuah atas hidup setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya minggu-minggu yang kita lalui adalah minggu-minggu yang luar biasa di mana penyertaan Tuhan begitu nyata atas hidup setiap kita. Dan hari ini saya akan sharing firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dengan tema From Zero to Hero, dari nol menjadi pahlawan. Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 17 sampai 32 bercerita mengenai manusia baru. Dan saya percaya manusia baru dan manusia lama, kata-kata ini sering sekali kita dengar. Dan mungkin selama 2-3 bulan ini kita mendengar kata tentang manusia baru dan manusia lama. Dan saya mau sharingkan dari Efesus 4 ayat 17-32. Apa yang saya dapat dari kebenaran firman Tuhan ini yang bisa membawa kita yang hari ini ada dalam posisi zero, posisi nol, masuk ke dalam posisi hero atau posisi pahlawan. Nah, saya akan memulai dengan poin pertama. Poin pertama adalah di mana posisi kita ada pada level zero, Bapak Ibu. Yaitu
di mana posisi kita ada pada kehidupan manusia lama. Dalam Efesus 4 ayat 17-19, di situ diceritakan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Setiap kita yang belum mengenal Tuhan, kita ada di posisi seperti ini. Kita ada di posisi manusia lama atau posisi nol, Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita ada dalam posisi yang minus. Bapak Ibu, dulu saya ada dalam posisi ini. Hidup saya itu tidak mengenal Allah. Karena pikiran saya sia-sia dan saya nggak punya pengertian tentang Allah itu siapa. Inilah ciri-ciri manusia lama, manusia yang hidup di luar Tuhan. Dan kalau saya tidak mengenal Allah, Bapak Ibu, sudah pasti saya hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan itu membuat saya bodoh dan degil. Artinya saya tidak mungkin bisa mengerti firman Tuhan. Saya tidak mungkin bisa tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup saya. Selanjutnya Bapak Ibu, ciri-ciri manusia lama. Perasaan atau hati nurani saya telah menjadi tumpul, sehingga saya menyerahkan diri saya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah Bapak Ibu, orang-orang yang hidup di dalam manusia lama, orang-orang yang hidup di luar Tuhan, atau orang-orang yang hidup dalam kondisi zero, pada saat mereka dalam kondisi nol, mereka hidup tidak mengenal Allah, mereka punya pikiran sia-sia, mereka punya pengertian yang gelap, mereka nggak mungkin bisa bersekutu dengan Allah. Mereka menjadi bodoh dan degil karena kekerasan hati mereka. Hati nurani mereka tidak lagi berbunyi. Hati nurani mereka telah menjadi tumpul, sehingga mereka hidup dalam segala macam hawa nafsu. Hidup mereka hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan mereka mengerjakan dengan serakah, Bapak Ibu, segala macam kecemaran yang dunia ini tawarkan. Dan saya mau katakan, dulu hidup saya seperti itu. Manusia lama saya seperti itu. Hidup di luar Tuhan. Dan tidak ada posisi yang lebih baik kalau saya tidak keluar dari manusia lama. Dulu hidup saya di posisi nol, Bapak Ibu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hidup menjadi sampah. Saya hidup tidak berguna. Saya hidup tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan hidup saya mungkin tidak jadi berkat. Dan sudah pasti orang-orang tidak mau dekat-dekat dengan saya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Saya masuk ke dalam level yang kedua, yaitu level TO atau turnover, di mana saya mengalami hidup yang berbalik dari cara hidup saya yang lama kepada cara hidup saya yang baru. Nah, esensi di mana saya bisa berbalik adalah saya ketemu Tuhan Yesus. Saya tidak ketemu Tuhan Yesus secara langsung, tapi saya ketemu dengan kasih-Nya, saya ketemu dengan kuasa-Nya, dan saya ketemu dengan kebenarannya yang merubahkan hidup saya. Efesus 4 ayat 20-24 saya akan bacakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi firman Tuhan katakan, kalau Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus, Bapak Ibu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran tentang Dia. Berapa sering kita menerima pengajaran tentang Dia, berapa sering kita mendengar tentang Dia, berapa dalam kita mengenal Dia, itu menentukan perubahan hidup kita, Bapak Ibu. Ayat 22 berkata seperti ini. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, poin dari
turnover atau kita berbalik dari kehidupan lama kita adalah kita mengalami Kristus setiap saat. Bapak Ibu, pelayanan kita, kerohanian kita, berapa lama kita mengenal Tuhan, ikut Tuhan, itu tidak menjamin kita menjadi manusia baru. Tapi pada saat kita intim, kita koram deo, kita belajar mengenal Tuhan lewat kebenarannya, itu membawa kita setiap hari akan berubah serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, di dalam Kristus itu ada kuasa, di dalam Kristus itu ada kebenaran, dan di dalam Kristus itu ada kasih. Dan saya percaya 3 hal ini pada saat kita berjumpa dengan Kristus, dan kita akan alami ini, dan kita akan mengalami perubahan dalam hidup setiap kita. Penting untuk kita berjumpa dengan Kristus setiap saat. Penting untuk kita mengalami Kristus setiap saat. Bukan hanya pada saat kita mengalami Kristus di ibadah, atau kita mengalami Kristus dalam komsel. Tapi penting sekali untuk kita berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kasih dan kuasa itu di dalam ibadah pribadi kita setiap saat. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya kita terus berbalik, terus mengalami turnover dalam hidup kita? Kita harus bangun ibadah kita. Kita harus bangun ibadah yang sejati, di mana Tuhan menjadi satu-satunya Raja, menjadi satu-satunya penguasa tunggal, di mana Dia yang memimpin hidup kita. Seberapa sering kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita? Seberapa sering kita mengizinkan Tuhan menjadi kepala atas hidup kita? Seberapa sering kita mendengar suara Tuhan? Seberapa sering kita membaca firman Tuhan? Seberapa sering kita mengucap syukur? Seberapa sering kita aktif untuk kita mengejar Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu, setiap saudara, pertobatan bukan hanya terjadi sekali pada saat kita terima Tuhan Yesus. Pertobatan terjadi setiap saat. Pada saat Bapak Ibu jatuh, pada saat Bapak Ibu melakukan pelanggaran, melakukan pemberontakan, melakukan ketidaktaatan, di situ kita bertobat. Di situ kita kembali kepada Tuhan. Yang rusak pada saat kita berbuat dosa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita perlu perbaiki itu dengan cara kita datang sama Tuhan, bawa hati kita, bawa hidup kita, supaya Tuhan kembali bersihkan hati kita, supaya tidak ada intimidasi dan tuduhan. Nah Bapak Ibu, setiap orang yang bertemu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, saya percaya hidupnya mengalami perubahan. Saya percaya hidupnya mengalami hal-hal yang supranatural, yang dia tidak pernah alami sebelumnya. Kuasa manusianya tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubah dia sampai dia menemukan kuasa Kristus lewat kuasa kasih, lewat kebenaran, dan lewat kuasanya sendiri Tuhan merubah setiap kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu hari ini setiap kita berproses, kita berjalan dari posisi zero, dari kehidupan kita yang kosong, dari kehidupan kita yang nol, dari manusia lama kita sedang berjalan berbalik menuju kepada keserupaan seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Mari kita bangun kehidupan ibadah sejati kita. Mari kita bangun kehidupan koram deo kita bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bangun ini, saya percaya setiap hari Bapak Ibu akan berproses dan berprogres semakin serupa dengan Kristus. Poin yang pertama adalah posisi kita ada dalam level zero, manusia lama. Posisi kedua atau level kedua adalah level turnover, di mana kita ketemu dengan Tuhan dan Tuhan angkat hidup kita, Tuhan ubah hidup kita. Dan level yang ketiga, Bapak Ibu, adalah level hero. Setelah kita mengalami Tuhan, setelah kita mengalami kebenaran Tuhan, kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, harusnya hidup kita berubah. Dan pastinya hidup setiap kita berubah. Berubah seperti apa? Berubah menjadi apa? Hidup kita akan berubah menjadi serupa dengan Kristus lewat proses dan progres. Melalui komunitas dan komunitas kompak kita, kita berubah semakin serupa dengan Kristus. Efesus 4 ayat 25-32 adalah buah-buah dari perbuatan baik, adalah buah-buah pertobatan yang dihasilkan dari orang-orang yang ketemu dengan Tuhan. Saya akan cerita sedikit Bapak Ibu. Apa saja yang terjadi dari Efesus 4 ayat 25-32 ini? Secara singkat saya akan ceritakan bahwa ada proses perubahan yang terjadi. Pada saat dulu mungkin kita suka berkata dusta.
Tapi setelah kita ketemu dengan Tuhan, setelah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, perkataan kebenaran yang setiap kali keluar dari mulut kita. Kita berkata ya jika ya, berkata tidak jika tidak. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, ada lagi. Kalau dulu kita suka marah, sekarang kita menjadi pribadi yang sabar. Mungkin nggak semudah itu berubah. Tapi kalau dulu kita suka marah, suka pendam marah kita sebulan, setahun, mungkin bertahun-tahun, kita menjadi pribadi yang bisa mengampuni di dalam waktu 1 hari. Nah Bapak Ibu, proses ini harus kita jalani. Dan yang firman Tuhan ingatkan adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Kalau Bapak Ibu marah dan Bapak Ibu tidak mengampuni, iblis punya celah dalam hati kita. Iblis punya celah dalam hidup kita sehingga hidup kita akan masuk dalam kepahitan. Nah, itu buahnya Bapak Ibu, orang yang mengalami Tuhan, hidup yang marah-marah akan berubah menjadi tidak marah dan mengampuni. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat 28, kalau dulu kita suka mencuri, firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi ada perubahan yang terjadi pada saat orang itu dulu mencuri, dia sekarang mulai bekerja keras. Dan setelah dia bekerja keras, dia mendapatkan hasilnya, dia mulai memberi. Jadi ada perubahan 180 derajat yang terjadi atas kehidupan orang-orang yang ketemu dengan Tuhan. Saya lanjutkan. Ada lagi Bapak Ibu, di ayat 29. Orang-orang yang dulu berkata kotor, berkata yang sia-sia, berkata yang tidak baik, berkata yang tidak benar, perkataan itu mereka rubah. Pada saat mereka ketemu dengan Tuhan, mereka buang perkataan kotor itu menjadi perkataan yang baik. Tujuannya apa? Supaya perkataan yang baik itu bisa membangun mereka yang mendengarnya. Dan supaya mereka yang mendengar perkataan kita, mereka beroleh kasih karunia Bapak Ibu. Nah, saya percaya proses ini Tuhan sedang kerjakan. Tuhan terus kerjakan. Bukan hari ini Bapak Ibu berkata, oh saya sudah menang semuanya. Wah, kalau Bapak Ibu sudah menang semuanya, puji Tuhan. Tapi proses ini saya percaya pasti terus terjadi sampai kita benar-benar serupa dengan Kristus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di ayat 31, kita harus buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Itu harus dibuang dari antara kamu. Begitu pula dengan segala kejahatan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya percaya Bapak Ibu bahwa Efesus 4 secara singkat menceritakan mengenai siapa kita dulu, apa yang kita alami pada saat kita bertemu dengan Kristus, dan perubahan apa yang terjadi setelah kita mengalami Kristus. Siapa kita pada saat kita masih hidup atau masih menjadi manusia lama, bagaimana hidup kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana perkataan kita, dan pada saat kita diajar di dalam kebenaran, apa yang kita alami, kita mengenal Tuhan, kita dibaharui secara hati, kita dibaharui secara roh, dan kita dibaharui secara pikiran. Dan setelah itu, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah perbuatan baik. Ya. Apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik yaitu tindakan yang didasari oleh kasih. Bapak Ibu, saya percaya pada saat kita menerima kasih Tuhan, kita punya dasar, yaitu kasih. Apapun yang kita lakukan hari ini, baik itu perkataan yang benar, baik itu mengampuni, baik itu memberi, baik itu berkata yang positif, berkata yang membangun, baik itu kita melakukan kasih, baik itu kita mengampuni, baik itu kita ramah seorang terhadap yang lain, dasarnya adalah kasih. Makanya kita harus berbuat baik. Dan jangan lupa, masih ada satu lagi pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu pekerjaan baik. Bapak Ibu, dulu dengan hidup kita yang lama, kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi puji syukur, karena kasih Tuhan, kita hari ini boleh ada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Ada satu pekerjaan baik yang harus kita lakukan, yaitu 5 pekerjaan orang percaya. Bagaimana Bapak Ibu kita belajar dari teladan Tuhan, Tuhan menyembuhkan orang sakit, berdoa bagi orang sakit, Tuhan mengusir setan-setan, Tuhan
memberitakan tahun rahmat, tahun kasih karunia Tuhan sudah datang. Nah, kita mau lakukan pekerjaan-pekerjaan ini supaya hidup kita juga berbuah jiwa-jiwa. Supaya kita dipulihkan, supaya hubungan up kita dengan Tuhan ada, kita juga dipulihkan di dalam komunitas, dalam hidup kita, hubungan in kita ada, dan kita menjangkau keluar hubungan out kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, setiap kita hari ini tidak mau ada di dalam posisi zero atau manusia lama. Setiap kita mau meninggalkan posisi manusia lama kita supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan di tengah-tengah keluarga kita, menjadi pahlawan bagi anak-anak kita, menjadi pahlawan bagi keluarga besar kita, menjadi pahlawan bagi orang-orang yang Tuhan pimpin, yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Kita menjadi pahlawan bagi orang-orang lain. Lewat hidup kita, mereka bisa mengenal Tuhan. Lewat hidup kita, anak-anak kita bisa percaya Tuhan. Lewat hidup kita, keluarga besar kita bisa mengalami kasih Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, hari ini setiap kita yang ada dalam Tuhan, kita sedang berproses dan kita mengalami progres untuk kita menjadi hero, untuk menjadi pahlawan, dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Dan saat ini, hari ini juga Bapak Ibu hadir bersama-sama dengan saya, rekan-rekan dari Komsel yang akan cerita apa yang mereka alami pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan lewat kebenarannya. Dan saya percaya cerita mereka akan menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarnya. Hari ini hadir bersama-sama dengan kita semua, Yung Yung, Erwin, dan Hendra. Mungkin dari Yung Yung bisa cerita apa yang kamu alami pada saat kamu kehidupan lamamu dan pada saat kamu kenal Tuhan, dan setelah kenal Tuhan perubahan apa yang terjadi. Silakan, Bro. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya ingin bersaksi karena Tuhanlah penyelamat hidup saya, dan saya ingin berterima kasih. Mungkin terima kasih saja tidak cukup untuk Tuhan, tetapi saya ingin Tuhan hidup terus di dalam hidup saya, dan juga karena Tuhanlah saya bisa ada di sini pagi hari ini. Ya, kesaksian yang akan saya ceritakan adalah tentang keluarga. Jadi dulu itu saya setelah menikah, saya merasa saya adalah nahkoda kapal. Jadi apapun yang saya perkatakan kepada istri saya itu adalah benar, dan saya adalah kesatria di dalam rumah itu. Dan kehidupan saya berjalan dengan sangat buruk, begitu juga kepada istri saya dan juga keluarga saya, mama saya, saudara-saudara saya. Jadi sampai pada titik terendah dalam hidup saya dihancurkan oleh kekuatan saya sendiri. Saya dihancurkan oleh kemaniakan saya sendiri, dan saya jatuh sangat dalam di dalam dosa, dan juga saya sangat menyesalinya karena apa yang telah saya perbuat kepada keluarga saya. Menurut saya itu adalah hal yang sangat terkutuk. Ya, singkat cerita, istri saya bergabung dalam Komsel, di Komselnya Kunadis, dan saya masih belum Komsel. Jadi istri saya terus berdoa, terus disupport di dalam Komsel bahwa saya bisa bertobat. Saya selalu didoakan, istri saya selalu disupport, dan pada akhirnya saya dipilih oleh Tuhan, saya
tarik kembali ke dalam Tuhan, dan juga karena hanya Tuhanlah yang bisa mengubah hidup saya. Ya, jadi di saat saya terpuruk, tidak ada keluarga saya satupun yang peduli dengan saya, karena perbuatan saya kepada mereka sangatlah buruk. Jadi di saat saya jatuh, itu hanya ada Tuhan atau mati. Dan disitulah Tuhan hadir dalam hidup saya. Berkat dari istri saya juga, dia tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah. Dia terus berdoa untuk saya, dan juga teman-teman dalam komsel berdoa untuk saya agar saya bisa bertobat. Dan akhirnya saya bertobat, saya masuk ke dalam kehidupan Kristus, dan saya mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhanlah juru selamat kita yang bisa mengubah hidup kita. Seburuk apapun kehidupan kita yang dulu, hanya Tuhanlah yang sanggup. Ya, jadi di dalam kehidupan saya setelah saya bertobat, saya mengandalkan firman, mengandalkan Tuhan, bukan lagi mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Di situ saya dibentuk, di situ saya diproses. Dan juga karena Tuhanlah saya bisa bertahan dalam keluarga saya sampai hari ini. Keluarga saya dipulihkan, hubungan saya dengan istri, hubungan saya dengan mama saya, koko saya, cece saya, dan adik saya bisa kembali berbicara dengan mereka dengan mungkin kalau saya tidak hidup dalam Tuhan, mereka tidak mau lagi bicara dengan saya. Jadi saya percaya saya dipilih oleh Tuhan karena Tuhan menghendakinya. Dan saya percaya juga karena Tuhanlah saya bisa ada hidup di dalam komunitas ini, hidup di dalam komunitas gereja, komsel, dan saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saya bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita dan juga di dalam hidup semua yang mau membuka dirinya untuk Tuhan dan mau mengenal Tuhan. Seburuk apapun kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi hubungan saya dengan istri sekarang sangat-sangat baik, dan juga hubungan saya dengan mama saya, dengan cece saya, dengan koko saya juga sangat-sangat baik, dan mereka mau mempercayai saya lagi, dan mereka mau bertemu dengan saya secara langsung. Mereka mau mendengar saya di saat saya berbicara. Dan saya percaya itu bukan terjadi karena saya, tapi karena Tuhan yang ada di dalam diri saya, mereka yang melihat. Mungkin itu saja kesaksian dari saya. Jadi janganlah menyerah meskipun terkadang kita sakit, tapi Tuhan sungguh luar biasa. Jadi kehidupan kamu dulu nol, ketemu Tuhan, Tuhan ubahkan. Jadi ada perubahan yang terjadi dalam keluarga, dalam komunikasi.
Itu yang Tuhan kerjakan. Dan ada banyak hal lain lagi sebenarnya kan. Iya. Nah, kalau manusia lama ya rata-rata sama ya. Iya. Hancur babak belur kita dulu di masa lalu. Nah, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Oke, thank you Yung buat ceritanya. Sekarang lanjut ke Bro Erwin. Mungkin Bro bisa cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bro. Silakan. Shalom. Saya bertobat sudah 3 tahun lebih ya. Saya dulu bertobat di tahun 2006 sampai 2008 saya menghilang lagi dari Tuhan. Kemudian saya ditarik kembali di tahun 2018 ya. Dan saya lahir baru di tahun 2018 bulan Februari tepatnya. Jadi di situ saya benar-benar dibuat hancur sama Tuhan. Intinya saya benar-benar diremukkan mulai dari nol. Saya mau mencari jati diri saya seperti yang Tuhan mau, bukan menjadi seperti yang saya mau. Itu. Jadi dulu manusia lama ya, saya ini hidup munafik di depan orang menilai saya baik, orang menilai saya semua kehidupan saya sempurna, punya segalanya, dan tapi setelah kita sudah sampai rumah, orang nggak tahu kan bagaimana kehidupan saya di dalam rumah. Kehidupan yang asli itu adalah sikap saya yang asli itu adalah yang di dalam rumah. Di situ saya banyak dirubahkan karena saya dulu juga sering emosi, sering ringan tangan terhadap anak, sering berkata kasar. Banyak banget yang saya tutup-tutupi gitu. Jadi suatu saat Tuhan menarik saya dari lubang yang dalam itu, dan kemudian akhirnya saya memutuskan saya mau berubah. Tuhan, saya tidak mau hidup begini terus gitu. Jadi saya ingin hidup untuk keluarga saya, menjadi imam yang lebih baik, menjadi pemimpin yang baik di keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk istri saya, untuk masa depan keluarga saya semua. Jadi Tuhan menggembleng saya dari saya belajar untuk mati, belajar mati secara ego, belajar mati untuk marah. Terus saya juga belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya. Dan akhirnya Tuhan secara maksudnya proses yang saya alami itu, saya belajar dari firman, saya belajar dalam komunitas komsel, pekerja. Ya, di situ saya diubahkan pelan-pelan sama Tuhan, step by step. Ya, akhirnya hubungan saya dengan anak sudah menjadi lebih dekat, emosi sudah tidak seperti dulu lagi. Banyak yang diubahkan sama Tuhan. Iya. Dulu saya hanya berpikir untuk diri saya sendiri, tetapi sekarang saya berpikir lebih luas untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk pegawai, banyak lagi lah. Jadi saya dulu itu berdoa hanya keinginan saya, apa yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi itu saya mengikuti standar manusia. Saya pingin itu. Standar manusia kan selalu tidak kekal gitu. Nah, sejak saya tahu kebenaran, saya pingin belajar hidup dalam standar Kristus. Sebab hidup dalam standar Kristus itu kita bisa belajar bersyukur dalam keadaan apapun,
dalam keadaan kita terpuruk, kita masih ada damai sukacita di dalam itu. Jadi ya sampai sekarang ini pun saya mengalami banyak perubahan dan itu saya syukuri sekali. Itu. Ya, itu aja mungkin kesaksian saya. Luar biasa Tuhan Yesus ya, buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bro Erwin. Silakan selanjutnya Bro Hendra. Shalom, haleluya. Saya begitu bersemangat untuk cerita betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Dan mungkin rekan-rekan sekalian juga dalam komsel saya baru mendengar juga kesaksian saya. Tapi Roh Kudus yang mengurapi saya, meminta saya untuk berbicara. Kamu harus bagikan apa yang menjadi kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Dulu saya manusia lama, hidup sebagai, ya bisa dibilang Kristen tomat, habis tobat langsung kumat. Nah, habis ibadah, ya kumat lagi, melakukan dosa yang berulang-ulang, melakukan dosa yang sama, yang ya sampai suatu titik saya jenuh hidup di dalam manusia lama. Saya pikir ini tidak ada ujungnya dan tidak ada damai sejahtera sama sekali ketika itu. Tahun ini adalah tahun betapa luar biasa Tuhan bermurah hati atas hidup saya. Oleh karena anugerah dan kemurahannya, saya diubahkan dari manusia lama saya. Saya latar dulunya saya pecandu alkohol dan rokok. Selama 15 tahun saya kecanduan akan alkohol dan rokok. Ketika suatu saat Tuhan berbicara sama saya, maukah engkau mengasihiku? Di situ saya nangis, di situ saya bilang, Tuhan, saya mau hidup benar, saya mau hidup untuk menyenangkan hatimu. Bantu saya, Roh Kudus bantu saya, bagaimana saya bisa keluar dan bebas dari keterikatan dosa ini. Karena mungkin orang-orang kalau dasarnya tidak mengenal sama sekali akan kecanduan rokok, mungkin berkata, bisa kok lepas rokok. Tapi kalau orang yang sendiri mengalami hal itu, begitu sulitnya untuk lepas daripada kecanduan akan nikotin. Di situ saya minta bantuan Roh Kudus. Intimidasi bukan hanya datang dari, bahkan orang-orang terdekat intimidasi saya, istri saya intimidasi saya, bilang berkata, tidak mungkin kamu bisa lepas, tidak mungkin, mustahil lah kamu bisa lepas. Tapi saya berkata, saat itu juga saya ambil tindakan, saya mau berubah. Di suatu hari itu saya berubah, saya berdoa, di situ saya confess, bahkan bukan satu hari, setengah hari. Begitu saya katakan, saya lepaskan dosa keterikatan saya akan alkohol dan nikotin. Di saat itu juga Tuhan memulihkan, benar-benar Tuhan memulihkan hidup saya. Dan di saat itu saya mengalami batuk yang luar biasa dan flu yang luar biasa. Dan itu flu sekitar 2 minggu lebih, atau batuknya juga bukan batuk biasa. Dan saya bilang itu semua cairan-cairan yang kuning, mungkin nikotin di dalam tubuh saya, Tuhan keluarkan. Saya mau minum apapun juga, obat dari manapun, tidak sembuh. Dan Tuhan benar-benar bersihkan di dalam diri saya, Tuhan bersihkan sampai batuk dan pil itu sendirinya sembuh sendiri. Di suatu ketika dia sembuh sendiri, berhenti keluar cairan kuning itu, dan saya mengucap syukur. Karena apa yang dulunya saya tidak pernah pikirkan, saya tidak pernah menyangka saya bisa lepas, akhirnya saya merdeka dari dosa itu. Saya mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Dan sukacita di dalam diri saya setiap hari, itu Tuhan tambah-tambahkan. Dan ketika setiap hari saya berubah menjadi manusia baru, dengan perbendaharaan hati yang baru. Di situ setiap hari saya dimurnikan, dipimpin sebagai manusia, hidup sebagai manusia roh. Dalam arti saya menjalani segala sesuatu, saya minta pimpinan roh. Dan ketika roh memimpin saya, luar biasa terobosan yang saya alami.
Saya tidak lagi marah-marah, pekerjaan saya bisa saya tangani dengan baik tanpa harus emosi, dan pekerjaan itu selesai dengan tepat waktu. Dan setiap mengikut Tuhan, Tuhan bilang harus pikul salib. Satu kejadian yang saya mau sharing lagi, bahwa selama 30 tahun saya hidup, baru pertama kali belanja online. Dan baru pertama kali belanja online, ditipu. Bagaimana mungkin kalau saya masih hidup di dalam manusia lama, mungkin kepahitan itu akan muncul dan akan memaki-maki orang itu. Tetapi saya aja heran dengan bagaimana respon saya menanggapi orang itu. Ketika saya membalas WA dari seseorang itu, saya berkata, kalau memang Anda menipu saya sudah melepaskan pengampunan kepada Anda. Dan apapun mungkin apa yang saya transfer, yang saya bayarkan kepada Anda, anggap saja itu memberkati keluarga Anda. Dan kiranya suatu saat nanti Anda bisa mengenal suatu kasih yang mengasihi Anda. Saya tidak tahu apa latar belakang seseorang itu, tapi yang saya tahu, saya hidup harus menyebarkan kasih itu sendiri, hidup sebagai kasih itu sendiri. Karena Allah mengasihi saya terlebih dahulu. Dan saya berpesan untuk saudara-saudara di rumah sekalian yang saat ini menyaksikan ibadah online, bahwa kita memang tidak tahu masa depan kita seperti apa. Tetapi kalau kita mengenal pemilik masa depan itu sendiri, kita tidak akan pernah khawatir. Dia menjamin segala sesuatunya. Dan apapun yang kita alami, belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itu yang Allah kehendaki di dalam Kristus Yesus. Sekian kesaksian dari saya, semoga bisa menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih Yung, Erwin, Hendra buat ceritanya, buat apa yang kalian alami bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tutup seperti ini. Kita mungkin datang dengan background yang bermacam-macam. Ya, kita mungkin punya background A, background B, background C. Tapi yang penting adalah kita ketemu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita ada dalam posisi manusia lama. Mungkin hari ini kita ada dalam posisi 0. Bahkan hari ini kita ada dalam posisi minus dalam hidup kita. Hubungan kita rusak, keuangan kita rusak, masa depan kita rusak, kesehatan kita rusak. Segala aspek hidup kita mungkin ada dalam posisi 0 atau minus. Tapi saya mau katakan satu, cari Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Cari Dia, hampiri Dia, datangi Tuhan, maka kuasanya, kebenarannya, dan kasihnya akan menjamah hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, kami bukan hanya berbuat baik, tapi kami juga mau melakukan pekerjaan baik. Dan dengan komsel ini, dengan kompak ini, saya percaya bahwa kami akan berbuah, bukan hanya perbuatan baik, tapi kami juga akan berbuah jiwa-jiwa. Dan sekian firman untuk hari ini Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya, dan kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu dan buat cerita kesaksian yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami mau kembalikan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, karena Engkau yang layak untuk menerima segala sesuatu yang terbaik dari hidup setiap kami. Dan biarlah firman-Mu ini juga boleh menjadi kebenaran Tuhan yang memerdekakan setiap kami dari cara pikir kami, dari cara pandang kami, dari hidup kami yang lama, supaya kami boleh ketemu dengan Tuhan dan kami boleh masuk di dalam cara pikir yang baru, menjadi manusia baru yang senantiasa tiap hari diubah, dibaharui bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami gak mampu, tapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kebenaran-Mu yang memampukan kami untuk setiap hari kami berproses semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami juga akan akhiri ibadah kami bersama-sama. Kami mengucap syukur buat
apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan sepanjang minggu yang ada, sepanjang hari yang ada di depan kami nanti, kami percaya kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami punya Allah yang setia, kami punya Tuhan yang setia bersama dengan kami. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menyertai pekerjaan, pelayanan, pendidikan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Tuhanlah yang menjadi sumber, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memultiplikasi, dan Tuhanlah yang membuat semuanya menjadi berhasil. Terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan